Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi tentang konsep gangguan pada tanaman budidaya, di mana konsep gangguan ini adalah menjelaskan tentang interaksi faktor-faktor penyebab gangguan, di mana secara teoritis ada triangular disorders, square disorders, atau pyramid disorders. Saudara bisa melihat bahwa beberapa tanaman yang tampilannya tidak sehat, rusak, dan cenderung menunjukkan gejala-gejala kematian. Sebagaimana kalian bisa melihat itu pada tampilan slide ini, bahwa foto-foto yang ditunjukkan pada slide itu adalah tanaman pisang yang terserang oleh penyakit layu. Kalian bisa lihat ini kalau sudah terkena penyakit layu, nah, kalau itu berupa perkebunan ya hampir semua itu kalau tidak segera bisa diatasi karena serangan penyakit layu itu. Nah, untuk itu mari kita coba gangguan yang terjadi pada tanaman itu kalau menurut konsep gangguan proses terjadinya seperti apa. Nah, ini kita akan mulai dari konsep gangguan triangular disorders. Segitiga gangguan. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pada triangular ini ada 3, yaitu tanaman itu sendiri, kemudian patogen atau organisme pengganggu tanaman. Nah, organisme pengganggu tanaman ini ada 3 ya, patogen, hama, dan gulma. Ini adalah penyebab gangguan. Kemudian yang ketiga adalah environment, lingkungan. Nah, interaksi dari ketiga faktor ini akan menimbulkan gangguan. Faktor tanaman itu akan menyebabkan gangguan apabila tanamannya peka. Di samping itu juga kondisinya pertumbuhannya tidak sehat. Ya, misalnya kekurangan air, kekurangan nutrisi, pemupukannya kurang, ini tanamannya tidak sehat. Nah, kemudian peka, mudah sekali diserang oleh gangguan. Ya, penyebab gangguan akan mudah menyerang tanaman yang dalam kondisi tidak sehat dan sifatnya rentan atau peka. Kemudian bagaimana dengan lingkungannya? Nah, kondisi lingkungan ini apabila tidak mendukung bagi pertumbuhan tanaman yang sehat,
tetapi justru kondusif baik bagi perkembangan organisme pengganggu tanaman, maka ini akan mendorong terjadinya gangguan. Nah, faktor berikutnya adalah penentunya adalah organisme pengganggu tanaman itu sendiri. Nah, organisme pengganggu tanamannya adalah dari jenis yang ganas. Nah, kalau tiga hal dari ketiga faktor itu mendukung terjadinya gangguan, maka gangguan terhadap pertumbuhan tanaman itu akan terjadi. Nah, manakala satu atau dua faktor yang lain itu tidak kondusif untuk terjadinya gangguan, maka tidak akan terjadi. Misalnya tanamannya termasuk tanaman tahan, lingkungannya sangat mendukung untuk pertumbuhan tanaman menjadi tanaman sehat, maka kemungkinan untuk terjadinya gangguan menjadi bisa diminimalisir. Nah, kemudian bagaimana dengan square disorders, nah, segi empat gangguan. Nah, segi empat gangguan ini dari tiga faktor yang tadi telah dijelaskan, tambah lagi faktor waktu. Jadi selain organisme pengganggu tanaman, tanaman itu sendiri dan lingkungan, maka faktor waktu juga menentukan kemungkinan terjadi atau tidaknya gangguan pada tanaman. Nah, faktor waktu ini lebih banyak terkait dengan kondisi iklim, kondisi musim. Misalnya untuk musim kemarau, musim penghujan, nah, itu akan menjadi pemicu ataupun pengurang meminimalisir terjadinya gangguan. Jika misalnya organisme pengganggu tanaman atau hama-hama tertentu itu dia akan berkembang dengan baik pada kondisi lingkungan yang lembab misalnya. Nah, lingkungan yang lembab itu biasanya terjadi pada waktu-waktu hujan. Nah, ini jamur misalnya, patogen jamur itu banyak tumbuh pada kondisi-kondisi yang hangat dan lembab. Biasanya pada musim-musim awal musim penghujan itu akan cocok sekali bagi pertumbuhan jamur patogen. Nah, ini faktor waktu juga menjadi penentu. Nah, kemudian berikutnya konsep gangguan the pyramid disorders. Nah, 5 gangguan. Gangguannya selain keempat faktor tadi, 3 faktor ditambah waktu, kemudian yang kelimanya adalah faktor manusia. Nah, faktor manusia ini menjadi penentu. Bagaimana manusia bisa berperan di dalam timbul atau tidaknya gangguan, itu adalah kemampuan manusia di dalam memanipulasi faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan tadi. Ya. Jadi untuk tanamannya, iklimnya itu dimanipulasi supaya kondisi lingkungan itu bagus bagi pertumbuhan tanaman, tapi tidak bagus bagi
gangguan, penyebab gangguan gitu ya. Kemudian tanamannya dipilih dari tanaman yang tahan. Nah, kemudian ketika melakukan aktivitas budidaya tanaman mempertimbangkan waktunya. Nah, bagaimana agar waktu yang dipilih itu tidak sesuai bagi pertumbuhan pengganggu, nah, tapi cocok untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ini kemampuan menganalisis, kemampuan memperkirakan, ya, kemudian memanipulasi, dan juga kemampuan berpikir kreatif. Jadi bagaimana manusia mampu berpikir kreatif, apakah misalnya dengan smart farming, dengan hidroponik, dengan membuat rumah kaca atau rumah plastik. Nah, itu adalah rekayasa manusia di dalam upayanya untuk meminimalisir terjadinya gangguan. Baik, demikian saudara sekalian diskusi kita tentang konsep gangguan yang terjadi pada budidaya tanaman kita. Ini sangat strategis untuk meminimalisir kerugian atau memaksimalkan keuntungan. Demikian, selamat belajar, tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.